dia udah punya apa yang perempuan mau semua. Dia udah punya kecantikan, kekayaan, teman-teman, tapi ditinggalin semua demi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Sebelumnya kami ingin menyapa, bagaimana keadaan para sahabat kami, saat memasuki hari ke-6 di bulan suci Ramadan ini. Tentu semuanya sehat walafiat, amin. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas 8 fakta mualaf. Ini dia kisah selengkapnya. Siapa yang tidak kenal dengan Larissa Chow, menantu cantik Ustaz Arifin Ilham ini, yang berdarah Tionghoa telah memilih jadi mualaf sejati. Putra pertama ulama dan dai kondang Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, yaitu Muhammad Alvin Faiz, memutuskan menikah dalam usia remaja pada usia 17 tahun. Ia menikahi seorang mualaf beretnis Tionghoa, Larissa Chow, yang berusia 2 tahun lebih tua dari Alvin. Jadi kekayaannya dia ditinggal, dia jadi jatuh, teman-teman dia ibaratnya perang lah, kan wajar pindah agama, sama teman-temannya ditinggal, jadi sederhana, tapi dia tetap milih agama gitu. Dan ya ibaratnya karena memperjuangkan agamanya lah, karena dia punya prinsip, dan saya jarang lah ngeliat perempuan gitu. Siapa Larissa Chow? Berikut fakta-faktanya yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Lahir di Cirebon. Nama lengkapnya Larissa Chow, wanita kelahiran Cirebon, tanggal 23 April tahun 1996 silam ini. Sebagai seorang mualaf yang kebetulan beretnis Tionghoa, jelas Larissa mendapat tentangan dari keluarganya. Pasalnya, tak satu pun dari mereka yang muslim. Keributan tak dapat dielakkan saat mereka mengetahui Larissa telah memeluk Islam. 2. Profesi. Larissa juga dikenal berprofesi sebagai make-up artis. Meski lahir di Cirebon namun Larissa tinggal di Bandung. Oleh fansnya ia disapa Cici. 3. Berpendirian teguh. Saat memutuskan menjadi mualaf, Larissa sempat ditentang keluarganya. Pasalnya tak satu pun keluarganya muslim. Tak hanya itu, ia pun dihujat oleh teman-temannya, bahkan pria-pria Tionghoa non-muslim yang jatuh hati padanya langsung berpaling. Tapi ia tidak peduli. Ia berjuang mempertahankan pendiriannya. Sebagai laki-laki itu masih hilaf gitu loh. Cantik banget. Diskusi tanya jawab. Seminggu sampai 2 minggu kemudian, akhirnya alhamdulillah Larissa memantapkan untuk apa? Menikah. Untuk masuk Islam. Dia menulis, mungkin akan banyak yang heran, terutama teman-teman saya, karena saya adalah murni keturunan Cinese dan satu-satunya yang mualaf di keluarga saya. Mungkin jarang melihat orang dengan etnis ras Tionghoa, Cina, yang muslim. Dan di sini saya mau membuktikan kalau agama adalah pilihan, bukan dilihat dari ras atau lingkungannya. Dan saya pun bukan sembarangan mempercayai sesuatu tanpa saya mempelajari dan yakin. Dan saya memilih belajar Islam pun atas keyakinan yang saya telah pelajarin dan hidayah yang saya dapat. Komentar orang akan beda-beda, tapi selagi itu pilihan saya, dan saya enggak salah terhadap mereka yang mengomentari. Saya berusaha tidak memikirkan, karena mereka bukan yang menjalani dan berada di posisi saya. Enggak tahu perjuangan mualaf juga bagaimana. Saya harap teman-teman dan keluarga akan menghargai yang sedang saya jalanin sekarang. Saya pun tidak bisa menebak ke depan gimana, yang penting yang sekarang dijalanin yang baik. Dan terima kasih sekali buat teman-teman muslim yang mendukung saya. 3. Baru seminggu langsung berhijab. Hebatnya lagi, hanya berselang seminggu setelah mengucapkan syahadat, ia langsung berhijab secara syar'i tanpa peduli omongan orang. Saya memang tidak sempurna, saya pun baru menjadi seorang muslimah. Tapi saya akan berusaha membantu dan membimbing teman saya. Dari dulu tidak pernah membeda-bedakan teman, apapun rasnya dan berasal dari keluarga mana. Karena semua manusia itu sama, apalagi di mata Allah. Hanya manusia itu sendiri yang membedakan semangat yang berhijab secara syar'i. 4. Terinspirasi Felixia. Ternyata seorang Larissa Chow belajar ilmu hijrah dari panutannya. Felixia Yeap namanya. Seorang mantan model majalah dewasa keturunan China yang berkewarga negaraan Melayu ini juga mualaf dan memutuskan untuk menutup auratnya. Saya sudah kenal beliau lama. Felixia ini asal Malaysia, perempuan murni keturunan China seperti saya juga. Bedanya saya asal Indonesia, dan beliau pun sama mualaf. Felixia pertama mualaf, tidak ada proses, langsung berhijab secara syar'i, dan saya juga sama seperti beliau. Beliau pun dihujat, saya pun dihujat, tapi lebih parah beliau. Karena beliau seorang artis hijrah, beliau keren sekali. Dulunya dia adalah model majalah dewasa, dan beliau pun mau membuktikan bahwa gadis China tidak anti-Islam, dan bisa menjadi muslimah. Felixia Yeap, sudah sadar dan menemukan kebenaran yaitu Islam. Saya pun begitu, ucap Larissa.
Islam bukan hanya untuk keturunan Arab saja, maupun suku Indonesia asli. Islam bukan hanya untuk perempuan yang terlahir sebagai muslimah saja. Doakan saya dan juga Felixia, agar kami selalu istiqomah dan bisa jadi motivasi. Tidak perlu salut terhadap mualaf, menurut saya inilah tanda kebesaran Allah. 5. Belajar perbandingan agama. Dikutip dari www.muslimahdaily.com, Larissa merasa sangat jauh dari kebenaran tentang Tuhan. Dalam upaya pencariannya, ia mempelajari agama Buddha dan Kristen, mengikuti beragam kegiatan keagamaan, namun belum bisa menjawab segala pertanyaannya selama ini. Larissa mencoba untuk mempelajari agama Islam. Saat pertama kali mempelajari Islam, ia pun merasa asing. Tapi itu justru membuatnya semakin tertarik mempelajarinya, bagaimana pandangan Islam tentang Tuhan, bagaimana cara ibadahnya, dan bagaimana kitab sucinya. Larissa kemudian membandingkan dengan dua agama lain, yang telah pernah dipelajari sebelumnya. Itu ia lakukan demi mencari sebuah kebenaran. Ia akhirnya mendapati Islam dan ajarannya. Ternyata masuk akal. Islam adalah jawabannya selama ini yang ia cari, dan setiap aturan dalam Islam adalah untuk membawa manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelum mengenal Islam, ia sempat berpikir Islam adalah agama yang berlebihan. Banyak yang diharamkan dalam agama ini. Yang keenam, belajar salat dari YouTube. Ada pengalaman unik yang ia rasakan saat pertama kali belajar sholat. Karena keluarganya tidak ada satupun yang beragama Islam, Larissa terpaksa mempelajari tata cara salat dari YouTube, dan mempraktikkannya secara sembunyi-sembunyi. Ada seorang pembantu dalam rumah saya, satu-satunya yang beragama Islam, malah enggan menjelaskan Islam ketika ia mencoba bertanya, karena ia takut dimarahi oleh keluarga saya. 7. Aktif di media sosial. Larissa juga aktif di media sosial yang sama dengan Alvin. Larissa yang 2 tahun lebih tua dari Alvin itu juga sempat mengunggah foto undangan pernikahannya. Lewat akun as.fm, dia memiliki lebih dari 300.000 pengikut di ASK.fm. Melalui media sosial pula ia berjumpa dengan Alvin, dan mereka kerap berdiskusi tentang agama. Dia juga aktif di Instagram, Larissahu, Twitter, @Larissahu, dan Snapchat, Larissahu. 8. Ayah dan neneknya juga mualaf. Ustaz Arifin Ilham mengungkapkan, jika putra pertamanya itu tidak hanya berhasil membimbing dan mengajak Larissa untuk masuk Islam, melainkan juga ayahnya Larissa bernama Rudi Gunawan di usia 46 tahun serta neneknya, yang bernama Tan Po Cian berusia 74 tahun, ikut sama-sama menjadi mualaf. Artinya proses ketiganya yaitu Larissa, ayah dan juga neneknya mengucapkan kalimat syahadat yang ikut disaksikan puluhan ribu jamaah zikir di kala itu. Masya Allah. Itulah kisah terharu 8 fakta menarik seorang muslimah ini yang dapat kami rangkum dari sebuah artikel berbentuk teks tulisan, menjadi suara bahkan cuplikan gambar, guna untuk memudahkan para pendengar kami yang budiman. Bagaimana tanggapan saudara-saudari kami di bulan yang penuh berkah ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di dunia mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.